Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Baik, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan, dimana di video kali ini saya buat yaitu untuk keperluan tugas UTS mata kuliah pendidikan agama Islam. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih akan saya sampaikan atau saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk nama saya Arif Nugroho. Saya mempunyai nomor induk mahasiswa yaitu 3912150036. Saya menempuh program studi yaitu Sistem Informasi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu pendidikan agama Islam ini yaitu Bapak Son Haji SAG MM. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang apa itu ma'rifatul insan ya. Sebagai pendahuluannya, ma'rifatul insan atau mengenal diri manusia. Allah menciptakan manusia ke dunia mempunyai maksud tertentu, yakni selain agar beribadah kepadanya, diamanatkan sebagai khalifah fil ardi, sehingga tercipta masyarakat yang tentram serta sejahtera. Akan tetapi, tugas yang diamanatkan kepada al-insan atau manusia seringkali dimanipulasikan sesuai kehendak hawa nafsu syaiton, sehingga fungsi sebagai khalifah tidak dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya, jika setiap manusia memahami akan maksud diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, maka segala gerak langkahnya selalu disesuaikan dengan syariat dinullah. Tujuan diciptakan manusia secara argumen yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku," yaitu pada Quran surat 51 ayat 56. Dengan penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sudah jelas dan tegas apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penghambaan secara totalitas kepada Al-Khaliq. Harus diakui, dalam realita kehidupan sehari-hari, penyimpangan hampir tidak dapat dihindarkan dari perbuatan manusia, karena dunia sekuler lebih dominan dibandingkan dengan hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal. Nah, hilangnya penyadaran manusia terhadap asal serta tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah konsekuensi tidak makrifah atau mengenal terhadap dirinya, sehingga menjadikan kehidupan tanpa memperhatikan norma-norma yang seharusnya dipatuhi. Dalam kaitan ini, perlu direnungkan pepatah yang menyebutkan, "Man arofa nafsah faqad arofa robbah," yaitu maknanya, barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Robnya. Maka sangat wajar jika di kalangan umat kurang menyadari hakikat untuk apa diri ini diciptakan dan harus bagaimana melakukan aktivitas di dunia ini, karena tidak mengenal akan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Padahal manusia diciptakan lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya.
yakni manusia itu diberikan akal. Hanya masalahnya akal itu tidak difungsikan sebagaimana seharusnya sesuai dengan petunjuk dari Sang Khalik. Nah, akal dalam arti yang sebenarnya mampu mengarahkan maupun mengkondisikan dirinya. Jika setiap insan telah ma'rifah secara jujur, ma'rifah seperti yang disinggung tadi ya, sebuah tugas yang sepenuhnya tanggung jawab setiap insan, lebih-lebih keterkaitannya dengan Al-Khaliq, yaitu hablum minallah. Ketika akal berfungsi, maka reaksi pemahaman tentang akan penciptaan alam pun dapat dikenalnya, kemudian mengerti jalan yang harus ditempuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang disodorkan kepada manusia untuk dipilihnya seperti firman-Nya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surat 90 ayat 10. Nah, kemudian ada jalan takwa. Jika pilihan setiap manusia jatuh ke jalan ketakwaan, sudah dapat dibayangkan nilai akhir akan sampai kepada sebuah kemenangan yang hakiki. Diraihnya suatu kemenangan melalui aktivitas yang berat, tetapi atas dasar nilai-nilai ketakwaan atau ketaatan. Keberhasilan menyertainya. Secara tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ketakwaan seseorang akan sampai kepada kemenangan. Untuk sampai ke arah kemenangan, sewajarnya setiap manusia mencari jalan dengan maksimal yang disertai sesuai ketentuan syariat Islam. Maka jawaban yang tepat mencapainya yaitu dari Ustadz Dr. Abdullah Nasih Ulwan melalui sebuah kitab yang berjudul Ruhaniyatud Da'iyah, yaitu memberikan cara mencapai ketakwaan, bahwa terdapat beberapa marhalah atau langkah yang perlu dilalui untuk menuju takwa, yaitu ada mu'ahadah. Mu'ahadah artinya langkah awal yang harus dilakukan setiap orang merenungkan mu'ahadah atau mengingat perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada muraqabah, yang mana makna muraqabah adalah terpatrinya perasaan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebesarannya dikala sepi ataupun ramai. Yang ketiga ada muhasabah, yaitu jika merenungkan apa yang disampaikan Umar Al-Faruq radhiyallahu anha tentang makna muhasabah atau introspeksi diri, yaitu hisablah atau nilailah diri kalian sebelum kalian dihisab atau sebelum kalian dinilai. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk pertunjukan yang agung, atau kata lainnya yaitu di hari kiamat. Dan yang keempat yaitu ada mu'aqabah. Dalam setiap pekerjaan akan berhadapan dengan sebuah perbuatan kesalahan, walaupun mungkin ada yang bersifat sengaja atau karena alpa. Ketika berhadapan dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan secara sengaja, perlu diambil sanksi atau mu'aqabah. Namun, ajaran Islam yang agung telah memberikan uswah. Walaupun perbuatan kesalahan karena alpa sebagai pendidikan adanya tindakan mu'aqabah, hal ini dapat dilihat dari riwayat bahwa
ibrah yang diambil dari riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha bahwa kesadaran untuk mengakui kesalahan atas perbuatan dirinya kemudian diterapkan mu'aqobah secara konsekuen akan membawa dampak yang positif. Nah, yang kelima yaitu mujahadah. Artinya kerja keras secara maksimal merupakan tahapan yang harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan. Karena sesuatu yang mustahil, kesuksesan didapat tanpa melalui perjuangan dengan sungguh-sungguh, dan itulah kemudian disebut mujahadah atau optimalisasi. Secara terminologi, makna mujahadah yakni apabila seorang mukmin terseret dalam kemalasan, santai, cinta dunia, dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lainnya tepat pada waktunya, maka ia harus memaksa dirinya melakukan amalan-amalan sunnah lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian dalam kaitan ini, ia harus tegas dan penuh semangat sehingga pada akhirnya ketaatan merupakan kebiasaan yang mulia bagi dirinya dan menjadi sikap yang melekat pada dirinya. Kemudian kita mengenal tentang tazkiyatun nafs. Jika masalah dalam mencapai ketakwaan dilaksanakan secara maksimal, maka akan melahirkan orang-orang yang senantiasa mengadakan tazkiyatun nafs, artinya pembersihan diri. Tazkiyatun nafs sebagai konsekuensi logis tercapainya situasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan cita-cita setiap mukmin. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam kitab suci Al-Quran, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat 62 ayat 2. Syamarah atau buah dari tazkiyatun nafs akan tampak dalam perilaku seseorang, yaitu antara lain selalu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang adalah perbuatan mulia. Syamarah atau buah dari tazkiyatun nafs akan tampak dalam perilaku seseorang, di antaranya yaitu yang pertama, selalu bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada seseorang adalah perbuatan yang mulia. Akan tetapi, banyak di antaranya orang yang sulit melaksanakannya karena melupakan nilai nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang selalu mengadakan tazkiyatun nafs terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, buah dari tazkiyatun nafs yaitu bersabar. Sikap sabar pun hanya akan abadi dalam jiwa seseorang yang selalu dihidupi oleh tazkiyatun nafs, sehingga melahirkan sikap di bawah monitor al-haq. Artinya sikap yang keluar ketika menghadapi ujian maupun cobaan hidup akan dihadapi penuh kesabaran serta keimanan kepadanya. Dan kemudian yang ketiga yaitu kita akan timbul rasa pemaaf. Konsekuensinya tertanamnya tazkiyatun nafs juga dapat melahirkan orang-orang yang mampu menahan amarah dan membentuk perilaku pemaaf. Karena dalam udara penuh emosional, sulit orang mampu mewujudkan jiwa yang suka memaafkan
terhadap kesalahan pihak lain. Dan yang keempat yaitu ada Ar-Rahim. Bentuk Ar-Rahim atau kasih sayang Allah diciptakan agar dijadikan landasan hidup setiap orang, sehingga terwujudnya masyarakat yang penuh damai. Hilangnya perasaan kasih sayang yang kemudian diganti oleh pertikaian menjadikan dunia ini penuh malapetaka. Yang kelima ada Al-Amin. Salah satu akhlak yang menonjol dalam perilaku Rasulullah SAW adalah Al-Amin atau terpercaya, yang harus menjadi petunjuk oleh setiap umat Islam, karena faktor kepercayaan akan mampu menciptakan kondisi yang mendekatkan perilaku kebajikan dalam operasionalitas hidupnya. Yang keenam, Al-Falah. Al-Falah yaitu puncak tazkiyatun nafsi, yang sebelumnya telah melakukan aktivitas syukur hingga Al-Amin, sehingga syamaroh atau buahnya adalah Al-Falah atau kemenangan. Al-Falah yang diraihnya bukan hadir tanpa melalui proses tadiyah untuk meraihnya. Ketaatan atau sikoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW menyertainya. Kemudian ada Al-Fujura. Sifatul insan yang bertentangan dengan sifat at-taqwa adalah al-fujur atau fasik, sehingga jalan ini harus dihindarkan dan jangan sampai masuk ke ruang hati maupun pikiran seorang mukmin. Setelah menelusuri sifat al-insan antara at-taqwa dan al-fujur yang masing-masing memiliki konsekuensinya, tentunya bagi pilihan jalan takwa akan mendapat berbagai keberuntungan. Dan sebaliknya, jika jalan al-fujur yang menjadi alternatifnya, pintu kesengsaraan akan diraihnya. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada setiap umat untuk mengambil sikap antara iman atau kafir, dan harus dipertanggungjawabkan atas hasilnya kelak. Konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui firman-Nya yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, yaitu pada Quran surat 18 ayat ke-29. Jalan takwa adalah pilihan yang tepat bagi orang-orang beriman dan menyelamatkan dirinya untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Pada Quran surat 2 ayat 201. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan Ma'rifatul Insan. Mungkin cukup sampai di sini video tentang pengenalan diri manusia atau Ma'rifatul Insan. Dan untuk video selanjutnya yaitu nanti ada penjelasan tentang etika, moral, serta akhlak. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.